Pandami Bante, selamat siang. Ya, Mungkin pertanyaan saya agak singkat, Bante. Ya, kita perlu mengetahui pentingnya agama, Bante. Jadi mohon dipaparkan mengapa kita perlu mempelajari agama. pertanyaannya betul-betul singkat. Tapi jawabannya sepertinya harus panjang lebar. Apa agama itu? Banyak orang memberikan pengertian kata agama. Secara umum, ya yang sering kita dengar, kata agama itu berasal dari dua partikel. Satu A artinya tidak, gamma artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Saya sedang berpikir tentang asal-usul kata A dan gamma yang artinya tidak kacau itu dari mana itu. Menelusuri, belum kunjung ketemu. Itu kan diambil dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang punya akar kata bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Kata agama itu artinya adalah pokok. Agama artinya adalah sumber. Agama artinya adalah patokan. Ya, itu sebetulnya dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Pali juga. Dikatakan sumber. Ya, sumber-sumber, patokan-patokan, pokok-pokok. Nah, jadi kalau dalam Tipitaka, Pustaka Suci Agama Buddha, berbahasa Pali, itu Tipitaka, bagian Sutta Pitaka, bagian dharmanya Sang Buddha kepada biku dan masyarakat umum, disebut dengan Sutta Pitaka atau Sutra Pitaka. Dalam Sutra Pitaka itu terbagi menjadi 4, belakangan kemudian ada penambahan 1 lagi menjadi 5. Jadi ada 5 nikaya. Sebutannya ada 5 nikaya. Nikaya itu artinya himpunan atau kelompok. Sesuai dengan isinya, kelompok-kelompok itu diberi nama. Yaitu isi yang panjang sebutannya adalah Digha Nikaya. Himpunan panjang. Sutra-sutranya, suta-sutanya panjang. Majjhima Nikaya, sutanya yang menengah. Kemudian Sangyutta Nikaya itu campuran. Kemudian Anguttara Nikaya. Anguttara itu artinya bertingkat, berjenjang. Jadi ada pemilahan pokok dharma menjadi 1 hal, menjadi 2 hal, menjadi 3 hal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Ada 11 nipata dalam satu Anguttara Nikaya ini. Itu adalah 4 nikaya yang kemudian belakang ada tambah 1 lagi berupa Khuddaka Nikaya. Khuddaka itu artinya kecil-kecil. Jadi itu dimasukkan dalam satu himpunan tersendiri. Nah, kesemuanya itu disebut dengan Sutta, Sutta Pitaka. Itu adalah penamaan menurut bahasa Pali atau menurut tradisi selatan, tradisi Pali. Sedangkan yang bertradisi utara punya peristilahan sendiri. Yang Sutra Pitaka ini yang isinya panjang, istilahnya bukan Digha Nikaya, tetapi adalah Digha atau Dirga Agama. Majjhima Nikaya menjadi
madhyama agama. Samyukta agama. Anggutara agama dan kuddaka agama. Digunakan istilah agama. Nah, agama ini apa? Agama adalah sumber, yaitu apa? Ada Tipitaka di sini adalah sebagai sumber dan juga sebagai patokan, sebagai pegangan. Belajar apa? Belajar agama. Artinya apa? Belajar patokannya, belajar sumbernya. Kalau dalam bahasa Pali istilah lainnya adalah matika, yang sebagai induknya. Istilah kalau dalam Dhammanyu Sutta itu sebagai yang pertama, yaitu Dhammanyu. Dhammanyu itu artinya tahu pokok dharma. Yang kedua, Athanyu, tahu penjelasannya. Nah, jadi itu kalau yang disebut tahu dharma itu bagaimana? Ya, yang disebut Dhammanyu, tahu dharma itu adalah tahu 7 hal. Ya, secara singkatnya adalah tahu pokok dharma. Dhammanyu artinya tahu Tipitaka itu meskipun sedikit tapi bisa menghafal, bisa mengingat. Namanya tahu dhamma. Yang kedua adalah Athanyu, tahu penjelasannya. Dua-duanya sangat penting. Tahu pokok dharma, tahu tanpa penjelasannya juga mungkin salah arah. Tahu penjelasannya tapi tidak tahu pokoknya, ya linglung. Apa yang menjadi penjelasan apa yang tidak tahu. Jadi penjelasannya menjadi sia-sia. Lainnya 5 lainnya ya secara singkatnya itu adalah tahu diri, tahu ukuran, tahu tempat, atau tahu perhimpunan gitu ya secara aslinya itu. Yang keenam tahu waktu dan yang ketujuh tahu orang. Sudah pernah mendengar kan ya? Nah, rinciannya ya. Nah, tetapi itu tidak dijelaskan oleh karena pertanyaannya kan tadi soal agama itu tadi. Kita sedang bahas tentang agama. Jadi pokok dharma itu sesuatu yang penting. Nah, sebutan yang lain di sini adalah agama itu. Dan kata dalam bahasa Pali juga dipakai. Misalnya wijagamo. Wija itu artinya pengetahuan. Agama itu artinya pegangan, patokan. Wijagamo artinya sebagai nama orang ini. Sebagai kata pelengkap orang, wijagamo. Artinya ia yang berpegang pada pengetahuan, ia yang berpegang pada ilmu, ia yang punya patokan berupa ilmu. Ya, ia yang punya sumber-sumber, yaitu yang punya pengetahuan-pengetahuan. Itu yang disebut dengan agama. Sehingga pernyataan yang sudah meluas dengan mengatakan, menjabarkan agama itu adalah dari kata tidak, agama itu kacau, agama tidak kacau. Saya agak sulit untuk mendapatkan sumber dari mana itu. Terlebih dari itu, apa? Agama itu adalah satu sistem ajaran atau nilai-nilai yang secara bijaksananya bisa mengantar manusia baik secara individu maupun secara kolektif ke manfaat-manfaat yang lebih tinggi. Kata manfaat ini bisa mengacu ke banyak sisi manusia, pujian, penghargaan, kekayaan, kehormatan, jabatan, kecintaan, apa dan sebagainya, namanya manfaat. Dan kata manfaat ini juga bisa dibagi menjadi 3 jenjang.
yaitu manfaat pada kehidupan sekarang, manfaat pada kehidupan lain, dan manfaat pada pencapaian yang tertinggi, yaitu kepadaman penderitaan secara benar. Ini nama pengkategorian manfaat. Kalau dalam bahasa Palinya itu attha. Kalau dalam bahasa Sanskertanya artha. Disadap ke bahasa Indonesia menjadi harta. Begitu. Sehingga terlepas dari kategori bahwa satu ajaran itu ada pengikut atau tidak, banyak atau sedikit, ada tempat ibadahnya atau tidak, namanya ajaran yang dalam arti pegangan, patokan, panutan, pembimbing dan sebagainya itu, ya tetap sudah menjadi makna yang utuh di sana itu. Nah, tadi dikatakan adalah patokan-patokan, nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai luhur yang disampaikan oleh orang bijaksana. Kata orang bijaksana itu siapa? Yaitu siapa saja yang secara masyarakat kelompok tertentu atau masyarakat luas tertentu, atau masyarakat secara umum di tempat dan waktu itu, ya, akui sebagai pemahaman-pemahaman yang luhur, yang mulia. Jadi tidak melulu harus sebutannya itu adalah, ya misalnya adalah awatara, ya sebutannya adalah dewa menjelma, sebutannya adalah rasul, sebutannya adalah nabi. Ya, barangkali dia hanya disebut filsuf. Ya, barangkali dia hanya disebut sebagai ilmuwan, scientist. Tetapi kalau pemahaman pengetahuannya itu bisa membawa kebahagiaan secara umum, manfaat-manfaat secara umum, diakui oleh umum, ya, ajaran yang diberikan itu adalah agama juga. Sebagaimana yang kita mengerti ada selain Sang Buddha, ya, dari India, dari daratan Cina juga ada yang namanya itu Konfusius, ya, Hongzhi. Nah, sama satu lagi itu Taoisme, dengan pendirinya itu adalah Lao Tzu. Bukan pendiri tapi yang menuliskan bukunya itu. Itu sudah patokan, kalau bisa diterima oleh masyarakat, ya itu adalah agama juga. Termasuk kalau yang di Timur Tengah, itu ada banyak sekali. Ya, salah satunya itu sebelum nabi-nabi belakangan seperti Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa atau yang dikenal Yesus Kristus, ya itu ada satu sistem ajaran dari Zoroaster. Nah, atau masih banyak yang lain, termasuk di belahan bumi yang lain mungkin juga ada orang besar, orang mulia, yang sebutannya ya secara umum ya orang besar, orang mulia itu apa? Ya orang agung atau mahasatwa, ya orang besar. Yaitu orang-orang yang punya nilai-nilai pemikiran yang besar. Dan karena itu adalah ajaran, patokan yang membawa pada manfaat secara real, bisa dibuktikan, bisa disaksikan, adalah hal yang patut untuk dipegang. Sehingga kalau orang yang dilahirkan, mungkin diajari oleh orang tua, seberapa banyak orang tua masing-masing itu punya pengetahuan. Iya, ternyata orang tua sendiri juga
eh, pinter-pinternya yang sedikit. Yang bodohnya banyak. Orang tua itu yang pinter-pinter itu sedikit. Jadi jangankan anaknya, orang tuanya mesti banyak belajar. Gitu. Jadi kalau itu pembelajaran terus berlangsung. Kalaupun agama Buddha, Sang Buddha yang maha bijaksana itu punya ajaran yang luar biasa, yang bijaksana sedemikian rupa, orang bodoh masih selalu ada. Oleh karena apa? Yang pintar mati. Dan yang lahir nggak langsung tahu, nggak langsung bisa tahu. Dan beberapa sudah diberitahu, bandel lagi. Tinggi hati. Jadi masalah, selalu ada pergolakan terus. Nggak pernah berhenti pembelajaran itu. Anak harus belajar, tetapi ya itu jangankan anaknya, orang tua saja, orang dewasa saja masih perlu belajar untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa mendatangkan manfaat ke depan bagi pribadi maupun bagi sosial. Dan dalam agama Buddha prinsipnya adalah bukan untuk menyatukan yang esa, yang kuasa, yang tunggal, atau menyatu ke nibbana. Tidak. Agama Buddha tidak punya tujuan agar pelatihannya itu untuk bisa bersatu dengan nibbana. Tidak. Untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kebijaksanaan, juga bukan. Apa yang menjadi tujuan ideal selaku umat Buddha? Menyatu dengan nibbana juga bukan. Mendapatkan pencerahan kebijaksanaan juga bukan. Apa itu? Kepadaman penderitaan. Dan kepadaman penderitaan secara benar. Artinya, kepadaman penderitaan tanpa perlu kembali menderita lagi. Soalnya banyak orang besar, orang mulia memang mengajarkan dengan niatan yang baik, hanya ajarannya itu mungkin belum tuntas dan pastinya tidak tuntas. Oleh karena yang bisa mengajarkan secara tuntas kepadaman penderitaan itu hanya seorang Sama Sambuddha. Dan karena ajarannya itu tidak menuntaskan, artinya itu masih harus kembali menderita lagi. Nah, jadi ya tidak bisa dikatakan ajaran yang menuntaskan. Tetapi bagaimana? Apakah itu baik? Baik. Termasuk Sang Buddha sendiri juga mengajarkan dharma untuk mengarah ke kebahagiaan yang menuntaskan dan yang tidak menuntaskan. Begitu. Kebahagiaan yang menuntaskan bagaimana? Syaratnya harus mengerti, menembus 4 kebenaran Arya, menggunakan 4 kebenaran Arya sebagai dasar. Dalam segala bentuk praktiknya itu. Menuju pada kepadaman penderitaan secara benar, yaitu tidak perlu kembali menderita lagi. Tapi Sang Buddha juga mengajar kepadaman penderitaan yang masih perlu kembali menderita lagi. Apa itu? Mengajarkan tentang hukum karma. Kita diminta, diarahkan, diajak untuk menjauhi, tidak melakukan perbuatan yang buruk. Dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi, ya itu kebenaran. Keburukan itu mendatangkan penderitaan. Kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Walaupun kebaikan yang orang lakukan, kebaikan ini mengandung 3 sisi celah. Maaf, itu bukan celah. Mengandung 3 sisi saja. Sebutannya tidak ada kata celahnya. Mengandung 3 sisi. Satu adalah punya bahagia. Apa itu punya bahagia? Punya bahagia. Nah, itu kan gadok-madok. Bahagia itu katanya bagian.
bagian. Punya artinya penuh atau bersih. Menjadi bagian, menjadi satu apa namanya satu porsi, satu proporsi yang orang itu bisa memungkinkan mendapatkan kebahagiaan dengan melakukan perbuatan baik itu. Itu adalah bagian dari punya, rasa penuh. Rasa penuh itu kalau orang sudah punya rasa penuh itu bagaimana kira-kira? Nyaman enggak? Nah, kalau orang punya rasa kurang bagaimana? Menderita. Sehingga kata punya artinya penuh. Nah, itu nama lain dari kebajikan. Yang bisa membuat hati itu penuh. Yang bisa membuat segala sesuatunya itu penuh. Namanya punya. Nah, satu lagi adalah, sa asawa. Sa itu artinya berikut. Asawa artinya penghanyut. Jadi kebajikan itu perbuatan baik, kalaupun itu perbuatan baik, masih juga mengandungi apa? Mengandungi pengotor-pengotor batin. Dan yang ketiga, yang lebih mengerikan lagi ternyata perbuatan baik itu adalah upadi wepaka. Upadi itu, senang ya di upadi ya, yang sudah S1 wisuda kan namanya mendapatkan upadi ya. Tapi apa upadi itu? Upadi itu adalah kemunculan atau keberadaan yang di dalamnya itu ada namanya itu khandha upadi, berupa ini jasmani dan batin, ada kilesa upadi, dan satu lagi adalah khandha kilesa sangkara upadi. Sangkara itu tidak lain adalah keinginan-keinginan, niatan-niatan, pemikiran-pemikiran berupa hal yang baik dan hal yang buruk yang nanti bisa mendatangkan penderitaan dan kebahagiaan. Nah, ini adalah sisi negatif dari perbuatan baik meskipun bisa memberikan kebahagiaan tetapi tidak menuntaskan. Tetapi bagaimanapun meskipun tidak menuntaskan, kok Sang Buddha mengajar cara berbahagia yang ujungnya itu ya tidak tuntas. Oleh karena itu masih lebih baik daripada seseorang tidak melakukan perbuatan baik, memilih perbuatan buruk. Begitu. Kalau perbuatan baik itu seperti minum ini paracetamol. Sakit perut, ya, sakit kepala, minum apa? Ibuprofen. Minum apa lagi itu? Aspirin. Jadi bagaimana kalau minum aspirin? 3-4 jam rasa lega. Sakit gigi gitu ya. Tapi setelah reaksi obatnya itu hilang bagaimana? Sakit lagi. Gimana caranya? Minum lagi kan? Tidak mengatasi sebabnya. Demikian orang hidup di samsara itu berbuat baik itu hanya meminum aspirin dalam samsara. Bahagia sebentar-sebentar. Nah, tetapi untuk menembus 4 kebenaran Arya, menapak praktek ke jalan Arya berunsur 8, bukan hal yang mudah. Begitu, sangat sulit. Sehingga karena sulitnya ini, dalamnya pemahaman ini, setidak-tidaknya orang bisa mendapatkan selamat dulu dari alam-alam sengsara dengan memilih melakukan yang baik. Meskipun itu tidak menuntaskan. Tapi kalau mau yang menuntaskan, ya ini. Yang harus mendasarkan pada 4 kebenaran Arya. Dan ini adalah permanaan agama.
dalam konsep agama Buddha, dalam sudut pandang agama Buddha, atau Dhamma Winaya Sang Buddha. Sebetulnya agama Buddha juga tidak ada. Soalnya Sang Buddha menyebut ajaran beliau itu adalah Dhamma Winaya. Nah, begitu. Saya rasa cukup di situ ya jawabannya ya. Iya, Pak. Tidak usah membahas tentang bagaimana sistem ajaran yang lain-lain selain di lingkup Buddhis. Ya, saya bukannya tidak tahu, tapi saya ini memperhitungkan waktu. Ya, Baik. termasuk omongan ini juga untuk jaga gengsi saya kalau saya memang betulnya tidak tahu. Baik, terima kasih Bante. Ya, Kemudian. yuk. Ya. Berdana makan, mendengar dharma adalah kebajikan-kebajikan yang besar. Ya, kebajikan ini dilimpahkan kepada leluhur, kepada mendiang. Ya. Semoga pemikirannya adalah semoga mendiang bisa mengetahui apa yang perbuatan baik yang saya lakukan ini. Dan semoga setelah mengetahui perbuatan baik ini, mendiang berkenan mau untuk turut bersenang, turut bersukacita atas kebaikan yang sedang aku lakukan. Berpikir seperti ini ya. Dalam hati yang tuang air silakan tuang air, yang tidak tuang air cukup dengan berpikir dalam hati. Yata wari waha pura paripurenti sagarang